Ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak yang berkati, yang insyaallah dirahmati dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang begitu besar yang diberikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam semoga senantiasa teriring dan tercurah kepada uswah panutan teladan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kiranya kita senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau agar kiranya kelak di yaumil akhir kita mendapat syafaatnya dan dikumpulkan bersama Rasulullah. Pada bacaan tafsir surah ini, marilah kita buka, kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, agar mendapat keberkahan, mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan Akhina Bapak Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Alhamdulillah, telah kita dengarkan pembacaan suci Al-Quran mengambil surah Al-Mudaththir. Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapat keberkahan dari Allah SWT. Untuk selanjutnya, mari kita simak dan dengarkan kajian tafsir Al-Quran surah Al-Mudaththir yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Ali Ahmadi MA Al-Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين ثم أما بعد فيا عباد الله يا أيها الناس فيا أيها المسلمون حاضرين والحاضرات Bapak Ibu yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
kajian tafsir Al-Quran Karim hari ini, hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 bertepatan tanggal 26 Muharram 1444 Hijriah, jatuh pada surah Al-Muddathir. Yang berbahagia semuanya para talabatul ilm, para pencinta ilmu Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus tentu ilmu Al-Qur'an Karim, firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi salah satu fondasi dan rukun iman kita, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya Al-Qur'an Karim, iman kepada para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, iman kepada akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Semoga seluruh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang secara offline, mustami'in al-kiram yang mubasyirin lanjut langsung di tempat dan yang online, baik di channel Al-Hayah Media ataupun jadi channel kita apa? Al-Haqqul Mubin yang kita cintai, yang kita muliakan. Semoga semuanya dalam kesehatan, dalam kesembuhan, dalam keselamatan, dan dalam kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, segala urusan, kelancaran, kesuksesan, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haula as-surah Al-Muddathir, yaitu seputar tentang surat Al-Muddathir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita hadirkan terus bahwa Al-Qur'an Karim adalah kalam Allah Azza wa Jalla, firman Allah Subhanahu wa taala, al-munazzal ala afdalil khalqi ajma'in, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yang paling mulia dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diwasitati Jibril, dengan perantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, al-mutawatir, yang diterima dengan jumlah yang tidak mungkin bersepakat atau bersekongkol untuk berdusta, dan al-muta'abbad bitilawatihi, yang dihitung beribadah untuk membacanya, mendengarkannya. Ya, kita hadirkan itu, dan Al-Qur'an Karim ada 114 surah. Ya, ada 30 juz, lembaran-lembarannya dengan Al-Quran wujud, maka ada jadi 302 lembar, ada 604 halaman. Kita hadirkan itu sebagai kecintaan kita kepada Al-Quran Karim. Satu di antara jadi surat yang 114 itu ada yang namanya surah Al-Muddathir. Secara tertibul mushaf, maka surah Al-Muddathir adalah jatuh pada tertib jadi yang ke-74, turun setelah jadi tertibul nuzul, turun setelah surah Al-Muzammil, jadi surah Al-Alaq, surah Al-Muzammil, kemudian surah Al-Muddathir, menunjukkan bahwa masih ada di permulaan perjalanan kenabian, kerasulan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menunjukkan pula bahwa kegiatan keumatan, kegiatan dakwah Rasulullah masih ada di permulaan. Ya, ada 56 ayat dan tergolong surah Makkiyah karena masih di awal perjalanan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW tinggal di
didahului dengan kasratu at-tahannus, yaitu banyak beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bi ghari Hira, yaitu yang terkenal di gua Hira. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Muddatsir adalah makkiyatul nuzul, makkiyatul makan, yaitu surat yang tergolong makkiyah, diturunkan oleh Allah, diberikan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah atau di periode Makkah. Ada berapa ayat? Ada 56 ayat, ya. Dan seluruh Al-Qur'anul Karim jadi terklasifikasikan. Jadi secara surah, maka ada surah Makkiyah dan ada surah atau surah Al-Madaniyah, dan ini jadi min jumlati surah Al-Makkiyah. Ya, yang tadi sudah dibacakan, jadi 10 ayat. Yang pertama, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Tidak juga begitu, ya. Jadi apa namanya, huruf al-musyaddadah, huruf yang ditasydidi itu juga disebut tad'if, double, ada dua, ya. Yang pertama mati, yang kedua hidup. Kemudian ayu, bukan ayu, ya. Kalau ayu maka tidak ada tasydidnya, ayu. Tapi juga bukan ayu, bukan juga. Ya
bacaan. Jadi Hafiz an Asim di dalam kaidah bacaannya, dalam ikhfa'nya, di dalam tafkhimnya, ya di dalam jadi jaliz muttasilnya, maka kemudian dibaca itulah Abdul Quran Karim namanya. Dan dulu sebagaimana jadi tabiatnya wahyu, maka Rasulullah jadi mendapatkan dari Jibril alaihi salatu wassalam, pasti jadi dibacakan, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menirukan, dan kemudian akhirnya nempel. Jadi sebagaimana dijelaskan di surat Al-Alaq, Iqra ma ana biqari'in, Iqra ma ana biqari'in, Iqra wa madza aqra, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya begitu. Makanya di dalam surah Asy-Syu'ara, surat yang ke-26, kemudian jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 192, "Nazala bihi-r-ruhul amin 'ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin 'arabiyyin mubin wa innahu lafi zuburil awwalin." Ya, jadi dibawa oleh Jibril alaihi salatu wassalam, dibacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengikutinya, dan kemudian dibuat langsung nempel di qalbu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di pertemuan-pertemuan yang lalu, ketika kita membahas surah Al-Qiyamah, di situ juga ada firman Allah tentang Al-Quran, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bayana. Jadi jika kami bacakan, maka ikutilah membacanya dan bacaannya itu. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bayana. Lalu berikutnya adalah jadi kita berikan penjelasan, ditanggung jadi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penjelasannya. Ini juga metode tafsir sebetulnya, dan metode berinteraksi dengan Al-Qur'an Al-Karim, bagaimana Abdul Quran, dan kemudian memulai masuk kepada jadi lafal-lafal Al-Qur'an Al-Karim untuk menjelaskannya. Ya. Nah itu jadi tentang Abdul Quran, kita membaca ya, jadi Al-Quran Al-Karim dibaca dulu, diselaikan dulu. Makanya kalau kita melihat tafsir-tafsir yang ada, khususnya selain tafsir Jalalain, tafsir Jalalain juga begitu. Jadi ketika mau menafsirkan ayat, ayatnya dibaca dulu, baru nanti mulai masuk ke bawahnya. Ya. Jadi kalau tafsir Jalalain sangat simpel. Dia tafsir Ibnu Katsir, maka kemudian dia Imam Ibnu Katsir, jadi seperti tadi ya ayyuhal mudaththir sampai ayat yang ke-10. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir fa idza في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. Baru implementasi maknanya masuk. Gak ada pengantar yang lain, langsung masuk bahwa jadi sabata fi sahih Bukhari, langsung begitu. Kalau tafsir Ibnu Katsir bahwa jadi berada di dalam Sahih Bukhari bahwa surat Al-Mudaththir ini menunjukkan surat yang turun jadi yang pertama kali. Ada hadis seperti itu, tapi kemudian dibandingkan jadi dengan hadis yang sabata fi Sahih Muslim, ya bahwa di dalam Sahih Muslim jadi menyebutkan bahwa
Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda bahwa Rasulullah mengatakan, saya jawabtu bi Hira syahra, saya jadi diam atau tinggal berada di Gua Hira selama 1 bulan. Falamma qadaitu jiwari, setelah saya menuntaskan dan menyelesaikan, jadi saya tinggal di Gua Hira selama 1 bulan, istabqantul wadi, saya kemudian turun dari ke bawah dan tiba-tiba saya mendengarkan suara. Farafa'tu nafsi, farafa'tu ra'si, dan ketika itu saya mengangkat kepala saya melihat ke atas. Fa'idha al-malakul ladzi ja'ani fi Hira, tapi tiba-tiba saya melihat malaikat, jadi yang dulu sebelumnya sudah datang ketemu aku di dalam Gua Hira. Nah begitu, maka kemudian saya pulang kepada keluargaku, dasiruni fanazalat ya ayyuhal mudaththir. Maka dengan hadis yang sabit ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, maka menunjukkan bahwa jadi surat Al-Mudaththir bukan surat yang pertama turun. Berarti sebelumnya sudah ada surat atau firman Allah yang lebih dulu turun. Nah jadi begitu antara surat Al-Muzammil dan surah Al-Mudaththir. Tapi yang paling pertama adalah suratul Alaq, ya. Jadi surah Al-Alaq yang biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi at-tahannus atau beribadah jadi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ghattani Jibril alaihi salatu wassalam, akan dekaplah kepadaku Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian dan itu pertemuan jadi malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW yang pertama kali dengan membawa wahyu. Faqattani Jibril fadhammani, kemudian mengatakan iqra ma ana biqari'in, iqra ma ana biqari'in, iqra wa ma la aqra aw wa ma aqra, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Begitu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan ada pendapat jadi bahwa ya ayyuhal mudaththir itu adalah ayat atau surat yang pertama. Jadi yushbihu dan kemudian dibarengkan jadi hadis yang menyebutkan itu dengan hadis juga sahih yang lainnya, akhirnya yaudah wa yatabayyan, menjadi jelas bahwa ternyata ada kata yaitu ja'ani al-malaku alladzi kana, jadi qad ja'ani bi Hira, ya sebelumnya. Ya, teman-teman Allah Subhanahu wa taala para ahli ilmu Al-Qur'an, para ahli tafsir jadi mengatakan bahwa antara surah Al-Muzammil dan surah Al-Mudaththir karena permulaannya sangat-sangat mirip, ya ayyuhal muzammil, ya. Jadi wahai orang yang mengulang atau berselimut, ya ayyuhal mudaththir juga sama. Ya. Jadi setelah iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya. Kemudian ya ayyuhal muzammil adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi secara pribadi, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Ini juga yang pertama juga. Makanya kemudian ada pendapat bahwa jadi dengan yang ayyuhal al-muzammil ini adalah jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi bangkit, untuk berdiri, untuk kuat membangun, dan itu adalah untuk pribadi Rasulullah sallallahu alaihi
dengan kata qum fa'anzir, wahai orang yang bersedih, qum maka bangkitlah, berdirilah, fa'anzir maka jadi apa namanya? Iya, berikanlah peringatan. Iya, jadi ya ayyuhal muddaththir. Coba dibedakan di muqaranah antara dua. Ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan. Wahai orang-orang yang berselimut, wahai orang yang berselimut, qum, bangkitlah, berdirilah. Al-laila di waktu malam illa qalilan, kecuali sedikit, separuhnya atau kurang. Untuk melaksanakan sholat qumil laila illa qalila, maka di dalam hadisnya bahwa sholat malam itu adalah wajib bagi Rasulullah SAW. Ya, setelah furidun alaihi as-shalawatul khams, setelah difardukan jadi sholat 5 waktu, maka sholat jadi malam menjadi sunnah. Itu ya, tapi bagi Rasulullah SAW selalu tidak pernah meninggalkan sholat malam, sawa'un kana hadaran, jadi musafir, baik itu dalam kondisi musafir ataupun hadir, artinya mukim. Maka Rasulullah, dan akhirnya ada hadis, jadi qiyamul lail da'us sholihin, sholat malam itu adalah jadi akhlak mulianya dan kebiasaannya para orang-orang soleh. Mudah-mudahan jadi bisa membiasakan jadi sholat malam meskipun hanya 2 rakaat. Ya. Qumil laila ini adalah untuk Rasulullah SAW. Bandingkan kemudian dengan ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir. Jadi bangkit, berdirilah. Fa'anzir, berikanlah peringatan kepada khalayak. Dan inilah kemudian dua-duanya sama perintah dari Allah
adalah melaksanakan sholat yang kemudian sesuai dengan surat dan dengan ayat adalah apa? Yaitu untuk membangun kekuatan rohani, kekuatan keimanan. Luar biasa. Ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalilan aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Untuk apa? Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Ini yang menunjukkan ya ayyuhal mudaththir adalah inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Ya. Nanti setelah membahas al-mudaththir maka ayat al-muzammil maka kita akan tingkatkan lagi. Ya, akan ditekankan lagi. Baik, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ke surah al-mudaththir. Ya, asalnya al-mutadaththir, wahai wahai orang yang berselimut. Wahai orang yang berselimut. Al-mudaththir awalnya al-mutadaththir. Wahai orang yang mulan, wahai orang yang berselimut. Ya. Ya ayyuhal mudaththir qum, bangkitlah, berdirilah. Qama yaqumu qauman, qum adalah fi'il amar. Jadi qum fa'anzir, anzara yunziru inzara, berikanlah peringatan kepada ya, berikanlah peringatan. Ya mudaththir, dilihat maknanya qum wa ma yaqumu qauman qum wa ma yaqumu qiyaman qum, berdirilah, bangkitlah, fa'anzir, dan berikanlah peringatan kepada orang lain. Maka ini adalah jadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang tadi disebut SK dari Allah Subhanahu wa taala mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan jadi pembimbingan, inzar, mengajak semua khalayak yang dekat, ada kaitannya dengan firman Allah yang ada di surat Asy-Syu'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada kerabatmu, kepada keluargamu yang dekat. Qum fa'anzir. Ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan misinya. Tugasnya Rasulullah SAW sebagai silsilah kenabian yang dikabarkan oleh semua para nabi Allah Subhanahu wa taala. Ma min nabiyyin illa wa basyara bi nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang nabi pun melainkan semuanya memberikan kabar kepada kaumnya bahwa nanti akan ada nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qum fa'anzir, berdirilah, fa'anzir, maka berikanlah peringatan. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dari surat Asy-Syu'ara, berikanlah peringatan kepada jadi keluargamu ya yang dekat. Ini adalah step permulaan yang ada, tapi belum ada rincian wahyu yang berikutnya karena belum ada perintah. Makanya selama di Makkah adalah dakwahnya Rasulullah SAW adalah akhlakul karimah. Innama bu'ithtu liutamma
utammima makarimal akhlak. Dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah la ilaha illallah. Karena syariatnya sholat itu nanti diturunkan dan diperintahkan oleh Allah di tahun kedua Hijriah, atau 1 masuk kedua masih nanti. Jadi dakwah di Makkah qum fa'anzir adalah memberikan taksis, pondasi akhlak yang mulia, mulai mengenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala yang tentu keseharian masyarakat. Jadi Makkah berada di dalam kejahiliaan, pelan-pelan dientaskan dengan akhlak yang mulia, dengan menghilangkan tradisi-tradisi yang tentu bertentangan dan tidak baik, tidak dibenarkan dan merugikan, tapi dengan secara halus, fa'anzir, gitu. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa rabbaka fakabbir. Ya, dan kepada Rabbmu fakabbir ay fa'azzim. Ya, agungkan dan muliakan. Fa'azzim rabbaka. Ya, dan wa rabbaka fakabbir, besarkan. Allahu akbar. Allahu akbar. Fa'azzim, maka agungkan. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala secara uslub, secara susunan bahasa, jadi ada lil ihtimam, ya, lil takhsis, karena mendahulukan ma'mul atau maf'ul bihi, seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu hanya kepada Rabbmu, jadi kamu agungkan dan kamu besarkan. Dan tentu apakah pada waktu itu sudah ada Allahu Akbar? Karena syariat azan pun jadi disyariatkannya adalah di tahun kedua Hijriah. Tapi hadis dari Mahdurah bahwa ketika sudah jadi disyariatkan sholat, maka pada bertanya berkumpul kepada Rasulullah SAW bagaimana caranya jadi untuk mengundang orang supaya bisa kumpul melaksanakan sholat. Maka dalam hadis sahihnya ada yang mengusulkan bagaimana kalau dengan nakus, dengan kentongan, bagaimana kalau dengan gobel, jadi dengan kendang, bagaimana kalau dengan terumpet yang gede, ya bagaimana kalau jadi dengan apa, kemudian datanglah jadi Umar Khattab radhiyallahu anhu bahwa kemudian jadi semalam mimpi ketemu orang dan mengajari Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu. Dan itulah kemudian ditentukan jadi lafaznya dan begitu hadisnya. Nah, wa rabbaka fakabbir. Jadi apakah kabir ini maknanya Allahu Akbar? Tapi di situ di tafsirnya wa rabbaka fa'azzim, maka agungkan, maka muliakan. Dan sebelumnya sudah dikenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iqra bismi rabbik alladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra, sudah dikenalkan. Ya, dan kemudian sebelumnya juga sudah diulang-ulang, ya ayyuhal muzammil, berarti jadi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha agung, Allah yang maha mulia. Tapi apakah sudah ada lafaz Allahu Akbar? Maka secara syariat itu adalah nanti, karena lafaz adzan kalau kaitannya dengan sholat maka berarti di periode Madinah. Nah, begitu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Nah, ini kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu menjadi banyak artinya fatahhir. Wa thiyabaka biasa, jadi dengan pakaianmu dan kepada pakaianmu, fatahhir maka bersihkan. Jadi ada fatahhir badanaka mina al-adnas, fatahhir
bersihkanlah jadi amalmu dari jadi kesalahan dan dari kotoran. Tentu tekanan Makkah adalah la ilaha illallah, maka bersihkanlah jadi amalmu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasiyabaka fatahhir, semua makna saling menguatkan satu dengan yang lainnya, dan ini adalah konsep kebersihan. Jadi di dalam Al-Qur'an Karim, bersih tempatnya, bersih pakaiannya, bersih jadi badannya, bersih hatinya bahkan. Makanya nanti ketika sudah diturunkan perintah sholat, maka salah satu rukun sholat adalah at-thahar, bersih dari dua hadas besar dan kecil. Kemudian disempurnakan bersih tempatnya, bersih pakaiannya, kemudian bersih badannya. Kalau urusan hati, maka dibahas dalam ilmu tasawuf dan tazkiyatun nafas. Dalam sholat ada masalah khusyuk namanya. Ya, kayak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 makna atau 3 yang ada di tafsir Ibnu Katsir itu. Jadi pakaianmu bersihkan, amalmu bersihkan, badanmu bersihkan, maka semuanya saling menguatkan. Dan intinya sebetulnya adalah konsep Al-Qur'an di dalam kebersihan ini. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian hidup dalam kebersihan, pakaiannya, tempatnya, ya, kemudian badannya, kemudian perbuatannya, dan kemudian hatinya. Wasiyabaka fatahhir wal rujza fahjur. Ar-rijz maknanya kotoran, ar-rijz maknanya najis, ar-rijz maknanya ganas, ar-rijz maknanya berhala. Warujza fajur, maka jadi kepada berhala maka tinggalkan. Ya, luar biasa jemaah ini. Kalau dilihat munasabah, dan ini adalah surat Makkiyah. Sementara pada waktu itu di sekeliling Ka'bah ada berhala, ada 360 berhala, dan kemudian ada yang ya menjadi simbol. Jadi berhala ada 3, ada Manat, Lata, dan Uzza. Dan di antara yang nanti ada Hubal. Nah nanti Hubal jadi jadi perang menjadi Uhud, diulang-ulang oleh para jadi penduduk jahiliyah. Jadi Hubal kemudian Rasulullah SAW mengatakan, katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tahun berapa itu? Ya, itu sudah lebih dari tahun kedua Hijriah atau tahun kedua, berarti sudah ada jadi sholat tadi dan sudah ada. Maka kemudian jawab Allahu Akbar, Allahu A'la wa Ajal. Tidak ada yang lebih agung, lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Warujza fajur. Meskipun ar-rujza maknanya banyak, kotoran, najis, ya, tinggalkanlah. Tapi kalau min haitsul makan, dari sisi tempat dan era yang Makkiyah itu, maka maknanya disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, maka kepada berhala maka tinggalkan. Tapi kalau terjemahan nggak ada yang mengatakan berhala. Coba lihat, ada nggak? Nggak ada. Ya, paling kotoran, paling najis. Ya, nah, jadi seperti itu. Dan yang najis nggak disebutkan. Padahal jadi rijsun itu menjijikkan sebetulnya maknanya. Makanya jadi maknanya siksaan juga kalau di surat Al-A'raf. Nah ini jamaah dimuliakan Allah, dan pada saat itu orang masih menyembah berhala dan belum menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka warujza fajur, menguatkan jadi kepada situasi bahwa kepada berhala tinggalkan. Tapi bukan berarti salah ketika mengatakan jadi dosa tinggalkanlah, kotoran tinggalkanlah. Sama, karena dosa juga jadi harus ditinggalkan. Kemudian kotor, tidak ada orang yang menyuruh udah kotor-kotor aja, enggak. Warujza
sangat asik banget ini baca wala tamnun tastakfir. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wala tamnun li an tastakfir. Ya, kamu jangan memberi untuk mendapatkan yang lebih banyak. Luar biasa kan? Padahal sebetulnya tabiatnya ketika orang itu memberi, maka pasti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan niatin itu, ya usah tak kasih lah, yang penting nanti saya dapat banyak. Begitu kan begitu. Jadi ada jadi makna yang diuraikan oleh para ahli tafsir. Jadi la tu'ti al-'atiyata yani ta'khudha aktsara min al-'atiyah. Jadi kamu jangan memberi tapi supaya untuk mendapatkan balasan yang lebih banyak. Ya, dan itu diniati dari awal. Begitu. Jadi berikanlah sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti akan melipat gandakan. Jadi memberikannya karena Allah. Jangan ini tak kasih ya, nanti tapi balasannya lebih banyak. Nah, begitu. Meskipun itu secara otomatis Allah Subhanahu wa taala yudha'ifu liman yasha. Allah itu matikalkan atau melipat gandakan kepada orang yang memberi. Maka la tudha'if li an tastakfir. Jangan kamu melipat gandakan supaya kamu mendapatkan yang lebih banyak. Nah, itu maknanya seperti itu. Al-mannu itu maknanya ada dua kalau di dalam Al-Quran, adalah pemberian. Mannu juga maknanya mungkin ya kan maknanya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu membatalkan sedekah kamu dengan menyebut-nyebut dan mungkin mana juga menyebut mungkin mana juga. Jadi al-mannan, Allah mempunyai sifat al-mannan, zat yang maha memberi. Ya. Jadi al-mannu makna yang negatif tadi menyebut disebut terus diiling-iling terus berarti berulang. Dan manna juga sifat kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah otomatis bagi orang yang memberikan karena Allah, maka pasti Allah akan melipat gandakan. Tapi tidak boleh diniatin dari awal, apalagi ditransaksikan. Saya kasih segini ya, tapi nanti baliknya yang lebih banyak ya. Itu baru wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ya Allah, sesuai dengan situasi Rasulullah SAW di periode Makkah sangat-sangat mendapatkan tekanan, tantangan yang luar biasa, dan isinya cuma disuruh sabar. Baik nanti ketika kita membahas surat Al-Muzammil, fasbir sabran jamila innahum itu surat Al-Ma'arij. Fasbir sabran jamila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Sabar. Tidak membahas periode Makkah. Rasulullah SAW masih sendirian. Rasulullah SAW mencari pengikut. Rasulullah SAW menyampaikan, maka pasti dianggap asing oleh orang, ya aneh oleh orang, mendapatkan cemoohan, mendapatkan semuanya, maka diperintah oleh Allah untuk bersabar. Di surat An-Nahl, wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan 'alaihim wa la taku fi dhayqin mimma yamkurun innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Itu surat 16 mungkin ayat 100 yang 128 129. Coba dilihat, wasbir wa ma sabruka illa billah. Sabarlah. Jadi tiada sabar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13, ayat yang jadi ke-20, jamaah walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Orang yang bersabar semata-mata untuk mencari ridho
duha wa li rabbika fasbir. Dan hanya jadi untuk Rabbmu kamu wajib bersabar, atau sabar kamu adalah semata-mata karena Allah. Sikap-sikap, pondasi-pondasi jadi akhlakul karimah dalam periode Makkah, dan khususnya untuk disiapkan nanti menerima ujian-ujian yang akan dilakukan oleh para penduduk Makkah. Luar biasa teman-teman. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. Lompatan dalam Al-Quran luar biasa. Ayat ini dari awal sampai firman Allah wa rabbika fasbir adalah menceritakan situasi yang ada. Tapi ketika fa'idha nuqira fin naqur adalah menceritakan dan membahas apa nanti di hari kiamat. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Ya, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keterkaitan antara jadi dunia yang untuk beramal dan kemudian nyambung kepada situasi akhir dari dunia ini. Fa'idha nuqira fin naqur. Maka ketika ditiup sangkakala, An-Naqur, Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan as-sur, ya, fa idza nufiqa fis-sur, dan ketika jadi ditiup sangkakala. Luar biasa dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kaifa an'am, bagaimana aku bisa hidup nikmat, hidup nyenyak, sementara malaikat Israfil sudah meletakkan jadi ujung dari trompet itu dan tinggal menunggu perintah. Tiup, tinggal seperti itu. Qadhi al-Basra, kata Imam Ibnu Katsir, bahwa Hakim Basra dan kemudian sholat membaca surat Al-Muddathir sampai ayat fa'idha nuqira fin naqur syahiqa syahqatan fa'idha huwa mayyit. Jadi membaca surat Al-Muddathir sampai firman Allah fa'idha nuqira fin naqur, tiba-tiba jadi menarik nafas agak keras dan ternyata dia sudah puasa. Dan riwayat yang lain dari asar yang sering disebutkan Imam Malik jadi membaca surat ini dan sampai ayat fa'idha nuqira fin naqur, dan sholat cuman mengulang-ulang fa'idha nuqira fin naqur, fa'idha jadi ballat lihyatuhu, sampai basah jenggotnya, dan itu sampai menjelang subuh. Luar biasa jemaah dimuliakan Allah. Jadi menghadirkan suatu masyhad, suatu suasana yang luar biasa. Jadi tadi berbicara kondisi di Makkah, meskipun menggambarkan jadi pondasi-pondasi yang bagus jadi untuk berdakwah, untuk memulai komunikasi masyarakat akhlak yang mulia, tapi tahu-tahu diajak bahwa nanti semua ini akan berujung kepada kiamat dan kepada kematian, dan semua yang dilakukan oleh orang itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza nuqira fin naqur kadzalika yauma idzin yaumun asir, dan itu adalah hari yang sulit. Fa idza nuqira fin naqur kadzalika yauma idzin yaumun asir. Yauma idza nuqira fin naqur, itu adalah yaumun asir, adalah hari kiamat yang sangat rumit. Itu belum ada surat-surat yang lain ketika jadi gambarannya cuma hari yang sulit, hari yang rumit. Tapi ketika bicara kiamat, idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza jibalu suyirat. Apa enggak rumit banget itu? Menggambarkannya sudah enggak kebayang. Al-qari'atu mal
surat-surat ini belum turun, belum ada, maka diisyaratkan fadzalika yaumaidzin yaumul asr. Jadi ketika sangkakala itu ditiup jadi oleh malaikat Israfil, maka itu adalah situasi yang sangat-sangat rumit. Ya, jemaah dimuliakan Allah. Bagi semuanya enggak? Enggak. Anal kafirina ghairu yasir. Jadi bagi orang-orang kafir. Kenapa? Tadi belum turun. Karena orang-orang mukmin, orang-orang muslim tidak boleh menyaksikan hari-harinya kiamat. Jadi mungkin kalau Imam Asy'uti mengatakan 40 tahun sudah lebih dulu diwafatkan supaya tidak menyaksikan hari begitunya jadi kiamat itu. Maka ada kafirina ghairu yasir. Jadi bagi orang-orang kafir itu tidak mudah. Ya, dan hari itu memang hari yang amat sangat berbahaya dan amat sulit. Jadi yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat tidak berguna sama sekali, bahkan saat itu harta dan anak, kecuali orang yang hadir menghadap Allah Subhanahu wa taala dan dengan hati yang selamat, hati yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi 10 ayat dari surah Al-Mudaththir, ya, surah yang ketiga dari Al-Quran Karim, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, telah kita dengarkan pemaparan surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 10. Selanjutnya nanti ada tanya jawab bahwa dalam surat tersebut Allah memanggil Rasulullah untuk bangun bangkit untuk memberi sebuah peringatan dan mengagungkan Allah SWT serta membersihkan amal, baik itu pakaian, hati dan badan, juga meninggalkan perbuatan dosa. Kita diberi sebuah pelajaran juga, jangan berharap lebih banyak, tapi kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi bapak-bapak semuanya yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk menanyakan terkait soal dan surat yang lainnya. Kami persilahkan, mungkin ada yang ingin bertanya. Ada? Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan masalah surat Al-Mudaththir ini yang kita pahami adalah pertemuan kedua Rasulullah dengan malaikat Jibril. Sedangkan pertemuan pertama itu surat Al-Alaq, benar kan? Ya. Kemudian tadi dijelaskan bahwa pada saat di Gua Hira Rasulullah melakukan sholat. Ini dari segi bacaan atau sholat yang dilakukan seperti apa? Sedangkan beliau belum pernah bertemu dengan malaikat Jibril sebelumnya, tapi dia sudah melakukan sholat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jadi pertanyaan yang sangat penting sebetulnya jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi Allah Subhanahu wa taala, para rasul Allah Subhanahu wa taala adalah jadi ikhwatul li'adah. Begitu hadis sahih bahwa kami para nabi itu adalah saudara saya bila ibu, dan
syariat para Nabi Allah Subhanahu Wa Taala adalah jadi selalu menyambung dengan syariatnya para Nabi sebelumnya terdahulu, ya, dari Nabi Allah Adam alaihissalam, ya, jadi sampai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dakwahnya terfokus jadi dengan la ilaha illallah. Dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, ketika kita melihat Al-Quran Al-Karim di surat Al-An'am dari ayat 74, jadi nanti ada inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin, ya kan? Jadi seperti itu. Dan kemudian di akhir surat Al-Hajj ayat yang ke-78, wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimin. Jadi sudah ada nama Islam, sudah ada muslimin. Kemudian di Nabi Ibrahim pula di surat Al-An'am ayat 160, 61, 62, maka ada qul salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, di surat Al-Anbiya, surat Al-Hajj, ya kan, bahwa jadi wa'adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amik, ayat 26-nya, wa in bawwa'na li Ibrahim makana al-baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruk'a'is sujud, juga menunjukkan ada salat juga. Jadi ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apakah sholatnya itu sudah tertib, jadi rukuk sujudnya seperti gambaran yang ada sekarang ini? Nah, inilah yang menjadi pembahasan jadi para ulama. Ya, apalagi setelah sampai Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ternyata diwajibkan sholat berapa kali? 50 kali sesuai dengan hadis Mi'raj, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah untuk menjadi sholat 50 kali, dan kemudian jadi disupervisi, ditanya oleh Nabi Musa, disuruh minta jadi accountingan, dan akhirnya menjadi 5 waktu dan seterusnya. Ini pun gambaran sholatnya apakah jadi sholat itu kemudian yang kemudian diawali dengan takbir, kemudian rukuk sujud seperti yang ada, apakah itu, ataukah jadi adalah berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian ada sujudnya, sebagaimana Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wassalam yang sering kali berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sering kali melaksanakan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika kita jadi melihat hadis sholat, maka Ja'a Jibril alaihi salatu wassalam, bahwa Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajari wudu dan untuk mengajari sholat. Maka kemudian jadi dijelaskan dan dicontohkan sholat zuhur itu begini, sholat asar itu begini, dicontohkan dengan rukuk dan sujudnya. Berarti bahwa sholat itu sudah ada, tapi kemudian apakah tertib gerakannya itu seperti yang ada sekarang ini, itu yang para ahli jadi mengatakan tidak seperti itu, tapi adalah melakukan, karena sholat itu secara bahasa as-sholatu lughatan bid-du'a, as-sholatu syar'an aqwalun wa af'alun muftatahatun bit-takbiri muftatamatun bit-taslim. Sholat itu secara bahasa adalah berdoa, kemudian secara syar'i yang ada adalah perpaduan antara perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam, dan itu diajarkan oleh Jibril alaihi salatu wassalam secara tertib adalah sudah periode Madinah. Itu coba dilihat. Tapi semua jadi nabi jadi melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sholatnya apakah kemudian langsung berdoa kepada Allah, kemudian sujud kepada Allah, kemudian ada gerakan seperti kayak rukuk? Nah, itu jadi yang ada menjadi pembahasan para ulama dan penelitian yang ada. Tapi jadi tidak tertib seperti yang ada. Nah itu, nah kemudian di zaman Nabi Isa alaihissalam, jadi itu adalah antara Rasulullah SAW
Jadi sampai diutus oleh Allah. Jadi gampangnya 571 lahirlah Rasulullah. Kalau ditambah 40 dia utus menjadi nabi, berarti berapa? Berarti 615 jadi tahun. Jadi Rasulullah menjadi Rasul. Orang-orang yang masih lurus ya. Jadi mayoritas, jadi setelah Nabi Allah Isa setelah 300 tahun, maka mayoritas adalah murtad. Orang yang tidak murtad maka disebut hunafa, yang ada di dalam Al-Quran. Jadi surat Al-Yakunil ladina kafaru dari kitab, di situ ada hunafa wa yuqimus shalah. Jadi syariatnya Nabi Allah Isa pun karena merupakan perpanjangan dari kitab Taurat, Zabur, Injil, maka syariatnya Nabi Allah Isa adalah syariatnya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, yang khususnya di dalam masalah sholat. Maka berarti Rasulullah SAW ketika sholat adalah jadi sholat sebagaimana para nabi terdahulu, yaitu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jadi sholat yang diajarkan tertib Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, itu adalah lihat Bulughul Maram, itu adalah diajarkan Jibril alaihi salatu wassalam di saat di Madinah. Nah begitu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada makna sholat secara bahasa, yaitu berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sholat berarti sujud, maka hadis yang mengatakan orang itu yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah di saat sujud. Nah begitu yang kita bisa jadi jelaskan dalam poin ini. Allahumma anta muncul ya. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Insya Allah pekan kedua depan kita akan lanjutkan dari surah Al-Mudaththir ayat 10 sampai selanjutnya. Untuk itu marilah kita akhiri kajian tafsir ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Jadi saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini gimana?